wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wala haula wala quwwata illa billah. Masih ada waktu 7 menit 21.53, maka insyaallah saya hanya kuliah 7 menit. Mudah-mudahan kita berharap apa yang kita baca dari ibadah Isya sampai sekarang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita amalkan dari awal tahlil hingga 3 hari, 7 hari sampai 40 hari, bahkan sampai 100 hari ini, mudah-mudahan menjadi wasilah almarhumah diangkat derajatnya di sisi Allah taala, diterima amal ibadahnya, dikumpulkan bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin wal hadirat rahimakumullah, mengingatkan sebentar lagi kita akan kedatangan tamu yang mulia, tamu yang istimewa, yaitu bulan suci Ramadan. Maka oleh sebab itu yang pertama harus kita ingat adalah sambutlah Ramadan ini dengan senang, dengan gembira, dengan sukacita, karena Ramadan ini datang membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jinan wa futihat abwabus sama wa fi riwayatin futihat abwabur rahmah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, apabila datang bulan suci Ramadan, maka dibukakan pintu surga, dibukakan pintu langit, dan dibukakan pintu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Senang untuk menyambut rahmatnya Allah, senang untuk menyambut surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan senang karena di bulan suci Ramadan ini rezeki kita insyaallah ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuzadu rizqul mu'min, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ramadan ini bertambah rezeki orang beriman. Maka alhamdulillah, yang dagang insyaallah laris dagangannya, yang jualan sendal banyak pesanan sendalnya, yang jualan sepatu banyak orderannya, yang jualan bala-bala insyaallah buat buka puasa laris. Ya, semuanya Ramadan ini laku insyaallah. Kenapa? Rezekinya bertambah sesuai janji Nabi. Bahkan insyaallah orang beriman itu senang bahagia di akhir puasa nanti dapat bagi-bagi THR. Ya, mudah-mudahan THR tahun ini cair ya. Silakan diamalkan doanya supaya cair THR-nya. Allahumma, baca Allahumma in kana THR fis samai fa anzilhu wa in kana THR fil ardi fa akhrijhu. Ya Allah, kalau THR masih di langit, turunkanlah. Kalau masih di bumi, keluarkanlah. Wa in kana qalilan fakathirhu. Kalau THR-nya sedikit, banyakin ya Allah, tambah ya Allah, karena kami kurang ya Allah. Amin ya rabbal. Nah, itu harus dihafal ya, insyaallah THR-nya cair. Enggak masalah, senang. Emang sesuai janji Nabi, orang beriman di bulan Ramadan rezekinya ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada sebagian riwayat menyatakan, siapa yang senang datangnya Ramadan ini, maka Allah harapkan dari api neraka. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang diharapkan dari api neraka. Amin ya rabbal. Yang kedua, di dalam datangnya Ramadan ini kita harus memperbanyak niat, memperbanyak target. Apa yang harus kita lakukan di bulan tersebut, kita niatkan dari sekarang. InsyaAllah niatnya berapa kali khatam Quran, berapa kali kita baca sholawat, sholat tarawihnya enggak bolong-bolong. Ya, kalau puasa insyaallah semuanya puasa, ibadah-ibadah yang lain. Kita bila perlu catat dari sekarang apa target kita, apa niat kita untuk ibadah di bulan Ramadan. Kenapa? Karena apabila kita berniat, insyaallah yang pertama memudahkan untuk melakukannya. Kalau diniatkan dari sekarang, Ramadan tahun ini mau khatam, maka insyaallah khatamnya gampang. Ramadan tahun ini tarawihnya mau full 33 rakaat non-stop di Masjid Ar-Rasyid. Insyaallah full masjidnya malam pertamanya. Kalau malam akhir mulai berkurang safnya biasanya. Tapi kalau kita niat dari sekarang mau tarawih sampai beres, insyaallah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau kita niat, maka kalau seandainya, mohon maaf, Ramadan tahun ini ajal kita datang duluan, maka sebelum kita puasa udah dapat pahala puasa, udah dapat pahala Ramadan. Kenapa? Karena niat kita udah dicatat oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi perbaiki niat, perbanyak niat untuk memperbanyak ibadah di bulan suci Ramadan. Dengan hal tersebut insyaallah dimudahkan, digampangkan oleh Allah Subhanahu. Ibadah apa saja di Ramadan ini pahalanya besar. Jangankan ibadah, tidurnya orang puasa pun ibadah. Ini hadis andalan kita. Naumus shaim ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Makanya ya nggak jarang di antara kita mulai dari habis subuh sampai menjelang maghrib tidur aja seharian. Kenapa? Naumus shaim ibadah. Tidurnya itu adalah ibadah. Padahal maksudnya tidur yang dikatakan ibadah ini karena tidurnya dengan niat satu untuk meninggalkan maksiat. Daripada ngomongin orang, mending tidur. Daripada nonton TV yang buka aurat, mending tidur. Nah, maka tidurnya dapat pahala. Yang kedua, tidurnya ini karena emang capek ibadah, menahan lapar, lemas badan, maka ngantuk tidur. Nah, tidurnya gara-gara lapar, lemas itu adalah ibadah. Sama seperti majelis. Majelis ini panjang dari tawasul, Quran, khatam, kemudian tahlil, ngantuk ketiduran. Maka tidur di majelis itu hukumnya ibadah. Jadi kalau bapak capek di majelis, tidur aja gak apa-apa, karena tidurnya itu ibadah. Kita doakan semoga bapak ibu yang tidur arwahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kemudian yang ketiga, melakukan persiapan Ramadan ini adalah apa? Husnuzon kepada Allah. Husnuzon, berbaik sangka. Kenapa saya masih diberi kesempatan Ramadan tahun ini? Padahal banyak teman-teman yang sudah meninggal. Yang tahun lalu Ramadan, tapi tahun ini udah gak ada. Yang tahun lalu teman kita Ramadan bersama kita, tahun ini udah meninggal dunia. Kita husnuzon. Kenapa masih diberi kesempatan? Karena Allah ingin mengampunkan dosa kita. Allah ingin mencatat banyak pahala bagi kita. Allah ingin menjadikan kita ahli surga. Karena di bulan Ramadan inilah gampang menjadi ahli surga. Paling mudahnya orang menjadi ahli surga dan dibebaskan dari neraka adalah di bulan suci Ramadan. Jangankan yang ahli ibadah, yang sudah masuk neraka saja, kata Rasulullah SAW, Allah keluarkan setiap malamnya 1 juta manusia, 1 juta hamba, 1 juta umat dari api neraka. Kulluhum qad istaujabul adzab, padahal semuanya sudah diazab, sudah dipastikan menjadi penghuni neraka. Tapi Allah secara cuma-cuma, karena rahmatnya yang luas di bulan suci Ramadan, dikeluarkan dari api neraka setiap malamnya 1 juta hamba. Mudah-mudahan kita bukan yang dikeluarkan dari api neraka, tapi jangan sampai mampir ke neraka dan menjadi langsung ahli surga. Amin ya rabbal. Jadi berbaik sangka ini sangat penting Pak Ibu yang dirahmati Allah. Karena yang kita pikirkan itu biasanya itu yang terjadi. Yang kita bayangkan itu yang terjadi. Kita berpikir hidup ini akan mudah, hidup ini akan senang. Itu berarti insya Allah hidupnya dibikin senang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pikir malam ini insya Allah makanannya enak, ada ikan misalnya, insya Allah ikannya akan dikirim oleh Haji Agus lewat Allah Subhanahu wa ta'ala, perantaranya beliau. Jadi yang kita pikirkan itu insya Allah terjadi. Tapi kalau kita mikir yang jelek-jelek, mikir yang gak baik, kayaknya tahun ini sepi, pasaran, tahun ini omsetnya menurun, tahun ini kayaknya cicilan menunggak, tahun ini kayaknya Habibnya jodohnya belum kelihatan, tahun ini tambah susah. Kita mikir yang susah, akhirnya itu yang dapat. Kenapa? Karena ketika kita berpikir, disitulah kita lagi bermain, yaitu husnudzon kepada Allah atau suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berpikirlah yang berpositif, berpikirlah yang baik-baik, insya Allah semuanya akan diberikan oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semua yang hadir ini Allah panjangkan umurnya, khususnya Habib-Habib kita yang malam ini hadir banyak, luar biasa. Makin banyaknya ada yang duduk di depan pintu, ada yang duduk di luar. Ya, tua kita Habib Udin, insya Allah panjang umur, sehat afiat. Habib yang lain, mohon maaf gak disebut namanya. Semoga semuanya panjang umur, sehat afiat. Semuanya juga panjang umur, sehat afiat. Ketemu Ramadan dalam keadaan baik, taat ibadah, dimudahkan untuk membaca Al-Quran, dimudahkan untuk memperbanyak sholat, dan insya Allah wafatnya husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad
في كل وقت واحد وصل وسلم على سيدنا محمد بالملأ على إلى يوم الدين اللهم اجعل واوصل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم ومعنى لا إله إلا الله وسبحان الله وبحمده ومغلنا يا الله يا الله ومغلنا يا رحمن يا رحيم وما صلينا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هذه الواسعة ورحمة الناس وبركة المقدمة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وجميع رسول الله